Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Touching TV. Kali ini Touching TV akan membahas tentang sejarah dan asal-usul kota Bekasi. Namun sebelum menyimak sejarah ini, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Batur sedulur sekampung, Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota Bekasi merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini, kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Sekarang mari kita tinjau sejarahnya. Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri itulah sebutan Bekasi pada masa lalu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa atau yang sekarang Jakarta, Pasir Awi atau Jonggol, Depok, Cibinong, Bogor, hingga ke wilayah Sungai Cimanuk, Bengawan Timur, Indramayu. Menurut para ahli sejarah, letak Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Daya Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa tahun 669 sampai 723 Masehi. Pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja Sunda sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lalu. Di antaranya dengan ditemukan 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi Jayadewa yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi pada masa kerajaan Tarumanegara, abad ke-8 kerajaan Galuh, dan kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa yang sekarang Jakarta. Batur sedulur sekampung, mari kita tengok sejarah sebelum tahun 1949. Kota Bekasi ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman. Sejak zaman Hindia Belanda, penduduk militer Jepang, Perang Kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kawedanan atau distrik, termasuk Regenshap atau kabupaten. Saat itu kehidupan masyarakat masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Tiongkok. Kondisi ini terus berlanjut sampai penduduk militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenskap Mr. Cornelis menjadi Ken Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,
struktur pemerintahan kembali berubah lagi. Nama Ken menjadi kabupaten, Kun menjadi kawedanan, dan Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Saat itu, ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah. Mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong atau Kedung Gede. Pada waktu itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryana Atamirharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regentschap Mr. Charnalis menjadi kewadanaan. Kewadanaan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia en Omelanden, sementara batas Pondok Gede, Kali Bekasi, dan Serangbaro ke selatan yaitu wilayah Keranggan, Jati Sampurna, Awirangan, Setu hingga Cibarusa masuk negara Pasundan di bawah Kawedanan Jonggol, Kabupaten Bogor. Batas Bulak Kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan sebelah barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Stadsblad van Nederlands Indi 1948 nomor 178 negara Pasundan. Sejarah pada tahun 1949 sampai terbentuknya kota Bekasi. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mukmin sebagai Residen Militer Daerah 5. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari 4 kawedanan, 13 kecamatan, dan wilayah pelimpahan dari Kawedanan Jonggol atau Bogor, yaitu Kecamatan Cibarusa, Kecamatan Serangbaru, Desa Keranggan, sekarang Kecamatan Jati Sampurna, serta sebagian Kecamatan Setu. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto Swatantra Wibawa Mukti. Kemudian pada tahun 1960, kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi. Kemudian pada tahun 1982, saat bupati dijabat oleh Bapak Haji Abdul Fattah, gedung perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani nomor 1, Kabupaten Bekasi. Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, dan Kecamatan Bekasi Utara yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Penduduk Kota Bekasi termasuk kota yang beragam suku bangsa. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2000, sebagian besar penduduk Kota Bekasi adalah orang Jawa, Betawi, dan suku aslinya Sunda. Jumlah yang signifikan juga berasal dari suku Batak dan Minangkabau. Keberagaman suku bangsa di Kota Bekasi mempengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat Kota Bekasi. Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 sampai 669. Luas kerajaan itu mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor, hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu, Jawa Barat. Daya Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa.
pada tahun 669 sampai 723 Masehi, pendiri kerajaan Sunda, dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul kota Bekasi. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika Anda ingin melengkapi atau meluruskan sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.